Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami akan menjelaskan mengenai tes pengacakan Howell Group independen menggunakan permutasi. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui apa definisi dari tes pengacakan Howell itu. Tes pengacakan Howell adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan antara dua kelompok dalam sampel. Teknik ini memanfaatkan permutasi acak untuk mengevaluasi apakah perbedaan yang diamati antara dua kelompok adalah hasil dari variasi acak atau memang mencerminkan perbedaan yang signifikan dalam populasi yang lebih luas. Sejarah dari teknik ini itu dimulai dengan teknik bootstrap, di mana teknik bootstrap Sir Ronald Fisher pada awal abad ke-20, dan di mana Sir Ronald Fisher mengusulkan pengujian yang melibatkan randomisasi variabel-variabel dalam statistik. Independen adalah pengembangan lebih lanjut dari teknik ini. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tes pengacakan Howell, bisa kita simak pada slide. Terdapat data yang telah dianalisis menggunakan tes pengacakan Howell. Dapat kita lihat bahwa efek size atau ukuran efek yang dihasilkan itu adalah 0,68. Pada konteks statistik, ukuran efek adalah cara untuk mengatur seberapa besar perbedaan atau hubungan antara dua variabel atau kelompok yang diuji. Sebuah ukuran efek sebesar 0,68 menunjukkan bahwa ada perbedaan yang cukup besar atau hubungan yang kuat antara variabel yang diamati. Untuk mendukung asumsi tersebut, maka kita bisa mempertimbangkan nilai p-value yang dihasilkan, di mana p-value yang dihasilkan lebih kecil dari tingkat signifikansi yang dipilih atau yang ditetapkan, biasanya 0,05. Nah, p-value yang diperoleh di sini adalah 0,0391 dan sangat dekat dengan p-value 0,038 yang merupakan hasil hitung dari uji T-parametrik sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa baik metode permutasi acak maupun uji T-parametrik memberikan hasil yang serupa dalam menunjukkan signifikansi statistik dari perbedaan atau hubungan yang diamati. Dapat kita lihat juga bahwa ketika pengujian diulang dengan 100.000 iterasi permutasi, hasil menunjukkan p-value sekitar 0,03697. Ini mengindikasikan bahwa dengan meningkatkan jumlah permutasi, tingkat signifikansi statistiknya tetap cukup rendah, mendukung bukti yang kuat untuk menolak hipotesis nol dan menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok yang diuji. Untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai tes pengacakan Howell, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara median sebagai ukuran dampak. Nah, jadi dalam sampel ini waktu tunggu rata-rata untuk kelompok pertama yaitu sebesar 39,565 detik. Sedangkan waktu tunggu rata-rata atau median untuk kelompok kedua yaitu sebesar 47,135 detik. Nah, dari hasil pengujian yang dapat teman-teman lihat pada slide, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama itu selisih median antara kelompok pertama dan kelompok kedua yaitu sebesar minus 7,570 detik. Kemudian yang kedua, melalui pengambilan sampel ulang dengan interval kepercayaan 95%, untuk batas bawah perbedaan rata-rata yaitu minus 6,430 detik. Kemudian yang ketiga, karena nilai observasi atau selisihnya tadi sebesar minus 7,570 lebih rendah dari hasil pengambilan sampel ulang dengan batas kepercayaan 95%, yaitu minus 6,430, maka dapat kita simpulkan bahwa nilai observasi tidak mungkin terjadi sehingga hipotesis nol dari median yang sama benar. Kemudian yang terakhir, uji dua arah dengan tingkat signifikansi alfa 0,05 menunjukkan bahwa rata-rata orang membutuhkan waktu lebih lama untuk keluar dari tempat parkir ketika ada orang yang menunggu. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya yaitu dampak outlier. Nah, outlier adalah data yang signifikan atau tidak biasa dibandingkan dengan data lainnya dalam sampel. Dalam contoh ini, ada situasi di mana seseorang dalam kelompok menunggu menambahkan 200 detik ke observasi terakhir. Nah, ini tuh menciptakan outlier. Atau yang biasa kita kenal ini outlier atau pencilan.
Nah, outlier ini adalah biasanya tuh jauh berbeda dari sebagian besar data, sehingga ini tuh dapat merusak statistik deskriptif dan membuatnya tidak mencerminkan pusat yang sebenarnya. Nah, selanjutnya adalah dampak pada uji parametrik T. Jadi outlier ini dapat mempengaruhi uji T parametrik dengan membesar-besarkan rata-rata dan varians kelompok terkait. Nah, hal ini tuh mengakibatkan sensitivitas yang lebih rendah terhadap nilai T meskipun efek sebenarnya lebih besar. Nah, mengapa demikian? Karena jika outlier hadir, maka asumsi tersebut dapat terganggu yang mengakibatkan hasil uji T yang tidak dapat diandalkan. Nah, pelanggaran asumsi seperti asumsi variansi yang sama dapat membuat pengujian parametrik tidak akurat. Yang terakhir yaitu penambahan outlier pada kelompok tunggu. Nah, dengan penambahan waktu tunda pada kelompok menunggu, di sini diharapkan uji T parametrik akan menunjukkan tingkat signifikansi yang lebih kuat dan nilai T yang lebih kecil. Nah, namun hasil sebenarnya menunjukkan bahwa uji T tetap kurang sensitif dan memberikan nilai T yang tidak signifikan. Nah, jika outlier ditambahkan pada kelompok tunggu, maka mean kelompok tersebut dapat sangat dipengaruhi karena mean sensitif terhadap nilai ekstrim. Namun, median hadir sebagai alternatif karena median ini cenderung tetap stabil. Karena median hanya memperhitungkan nilai tengah. Dengan demikian, median lebih baik dalam menangani penambahan outlier pada kelompok tunggu. Selanjutnya, penjelasan tentang ketidakpekaan terhadap uji T, di mana yang pertama, estimasi varians dalam kelompok meningkat dengan tambahan outlier, membuat rata-rata sampel menjadi tidak stabil, dan kedua adalah distribusi yang semula normal terganggu oleh varians yang besar, sehingga asumsi normalitas tidak terpenuhi. Dan yang terakhir adalah hasil yang tidak signifikan di mana p-value 0,70 menunjukkan bahwa uji T tidak cukup sensitif dan tidak dapat diandalkan saat asumsi normalitas dan homogenitas varians terlanggar. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Saya Nur Ainisa Fitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji permutasi menggunakan T. Di sini dijelaskan bahwa dengan resampling, pencilan memiliki kemungkinan yang sama untuk masuk ke dalam salah satu kelompok. Ini artinya bahwa resampling dilakukan secara pengecakan sehingga setiap observasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Melalui resampling ini dihasilkan T observasi yang akan melompat antara nilai positif dan negatif, di mana nilai T yang teramati sebesar minus 1,898 tentu saja tidak berasal dari distribusi sampling normal yang baik. Kemudian diperoleh hasil uji permutasi sebagai berikut. Yang pertama itu nilai T observasi yang teramati adalah minus 1,898. Tampak ekstrim dan tidak sesuai dengan distribusi normal. Kemudian yang kedua itu melalui 10.000 pengacakan data, hanya 157 dari 10.000 pengacakan yang menghasilkan nilai T yang jauh dari nol. Ini berarti sebagian besar dari pengacakan menghasilkan nilai T yang mendekati nol. Kemudian yang ketiga itu diperoleh nilai P sebesar 0,0157. Nilai P ini lebih kecil dari 0,05 sehingga kita cenderung menolak hipotesis 0, di mana hipotesis 0 itu menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara kedua kelompok, sehingga disimpulkan bahwa terdapat bukti yang kuat adanya perbedaan antara kedua kelompok. Mungkin demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya itu perbedaan dengan uji T parametrik. Yang pertama itu berbeda dengan uji T parametrik. Aplikasi resampling untuk mendapatkan distribusi sampling empiris dan nilai T menunjukkan bahwa bukti untuk perbedaan kelompok lebih kuat dengan adanya outlier daripada tanpa outlier. Yang dimaksud di sini pada saat kita menggunakan uji T parametrik untuk membandingkan rata-rata antar kelompok, outlier atau pencilan dapat mempengaruhi uji secara signifikan. Outlier memiliki potensi untuk secara dramatis mempengaruhi estimasi parameter statistik seperti mean atau variance.
yang pada gilirannya dapat mempengaruhi hasil dari uji perbedaan tersebut. Ketika melakukan resampling, khususnya bootstrapping, sampel-sampel diambil dengan penggantian dari data yang ada. Ini memungkinkan untuk memeriksa sampel untuk memeriksa beberapa bukti perbedaan antar kelompok dengan dan atau tanpa outlier. Sampel-sampel bootstrap mempengaruhi variasi, terutama dalam outlier tersebut unik atau tidak representatif dari populasi sebenarnya. Dengan menggunakan metode resampling, kita dapat mengukur seberapa besar pengaruh outlier terhadap distribusi sampling empiris dari nilai T. Jika outlier memiliki dampak yang signifikan, distribusi sampling empiris mungkin akan menunjukkan perbedaan yang lebih kuat antar kelompok pengaruh yang substansial terhadap kesimpulan statistik dari uji perbedaan antar kelompok. Yang kedua yaitu sebelumnya pada data tanpa outlier, nilai p-value dua sisi adalah 0,0391 yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasil dengan outlier yaitu 0,0157, menunjukkan kekuatan bukti yang lebih besar dengan inklusi outlier, yang dimana ketika nilai p-value dari uji perbedaan antar kelompok adalah 0,0391 untuk data tanpa outlier dan 0,0157 untuk data dengan outlier, itu menunjukkan perbedaan signifikan dalam kekuatan bukti untuk perbedaan antar kelompok. Sebuah nilai p-value yang lebih rendah di mana dalam kasus ini yaitu 0,0157 menandakan bahwa ada bukti yang lebih kuat untuk menolak hipotesis nol, yang biasanya berarti bahwa perbedaan antar kelompok itu sendiri lebih mungkin nyata secara statistik. Jika nilai p-value menurun ketika outlier dimasukkan, ini menunjukkan bahwa outlier tersebut telah mempengaruhi hasil uji statistik yang dilakukan. Dalam kasus ini, kemungkinan besar outlier tersebut memiliki dampak yang cukup besar terhadap perbedaan antar kelompok. Ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti outlier yang jauh dari nilai-nilai lainnya, sehingga membuat perbedaan antar kelompok tampak lebih signifikan. Ketika nilai p-value meningkat setelah inklusi outlier, misalnya dari 0,391 menjadi 0,01157, ini menandakan bahwa outlier tersebut telah menyebabkan peningkatan signifikan dalam bukti statistik terkait perbedaan antar kelompok. Dalam konteks ini, hasil analisis dengan outlier menunjukkan bahwa perbedaan antar kelompok tampak lebih signifikan secara statistik dibanding saat outlier dihapus dari data. Mungkin demikian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya itu uji permutasi dengan selisih median. Yang pertama itu dalam uji permutasi menggunakan selisih median. Outlier tersebut memengaruhi median kelompok tunggu. Yang kedua, median yang diamati untuk kelompok menunggu berubah menjadi 48,265 sebagai akibat dari outlier, bukan 47,135. Yang ketiga, selisih antara median menjadi min 8.700. Yang keempat, distribusi sampling empiris untuk selisih median menunjukkan beberapa kesenjangan karena perubahan drastis dalam data diamati oleh outlier. Yang terakhir atau yang kelima, beberapa nilai median tidak mungkin terjadi sehingga distribusi memiliki kesenjangan.
Baik, selanjutnya yaitu uji permutasi dengan selisih median, di mana dalam uji permutasi menggunakan selisih median, outlier tersebut mempengaruhi median kelompok tunggu, di mana beberapa nilai median tidak mungkin terjadi sehingga distribusi memiliki kesenjangan. Dapat dilihat pada gambar di samping, batas bawah empiris dengan selang kepercayaan 95% adalah minus 6,935. Karena nilai yang kita amati sebesar minus 8,700 berada di bawah batas ini, kami dapat menyimpulkan bahwa hasil pengamatan ini tidak mungkin terjadi jika tidak ada perbedaan antara dua kelompok. Sekian dari saya kembalikan.